Halo teman-teman, kita dari kelompok 1 Semotif Bahasa Indonesia dan IPS. Kami ingin menjelaskan tentang urbanisasi dalam bentuk teks eksplanasi. Simak video berikutnya ya. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Kenneth. Saya Alsyera. Saya Gafix. Menurut Profesor Dr. Koen Jaraningrat, seorang antropolog Indonesia, keberagaman masyarakat adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, baik dalam hal suku, bangsa, agama, ras, budaya maupun bahasa. Perbedaan-perbedaan ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dan menjadi ciri khas dari identitasnya. Kalian tahu nggak apa perbedaan faktor keberagaman di Indonesia? Gak tahu. Jadi faktor yang pertama adalah perbedaan asal-usul. Indonesia diuni oleh berbagai suku bangsa yang memiliki sejarah dan asal-usul yang berbeda. Perbedaan agama, masuk berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Juga menyebabkan perbedaan keyakinan dan tradisi. Aspek geografis, bentang yang beragam Indonesia memiliki berbagai macam bentang alam seperti gunung, pantai, dan berbagai wilayah lain yang berdampak pada budaya dan mata pencaharian masyarakat. Lokasi geografis, letak Indonesia yang strategis, jalur perdagangan internasional menyebabkan interaksi dengan budaya luar yang memperkaya budaya lokal. Lanjut ke manfaat keberagaman, yaitu memperkaya budaya nasional. Keberagaman budaya di Indonesia menjadi sumber inspirasi dan kekayaan bagi budaya nasional, mendorong toleransi dan kerukunan antar warga, yaitu keberagaman mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, sehingga tercipta kerukunan dan toleransi. Meningkatkan kreativitas dan inovasi, yaitu perbedaan perspektif dan cara pandang dari berbagai suku, bangsa, dan budaya dapat memicu kreativitas dan inovasi. Potensi pariwisata. Keberagaman budaya dan alam di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga dapat meningkatkan potensi pariwisata. Dan yang terakhir adalah tantangan keberagaman. Antara lain ada konflik horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, dan budaya dapat memicu konflik horizontal, seperti kerusuhan antar kelompok. Dan diskriminasi, yaitu perbedaan dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti suku, minoritas, ataupun agama tertentu. Jadi kesimpulannya adalah keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal yang dihadapi dalam keberagaman harus diatasi dengan cara membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut ke urbanisasi. Urbanisasi adalah proses kenaikan atau perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang mengakibatkan kenaikan penduduk di perkotaan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar merupakan faktor utama yang mengaruhi urbanisasi lebih signifikan dibandingkan pertumbuhan penduduk akibat kelahiran atau percepatan ekonomi. Urbanisasi seringkali diidentikan dengan proses ini, meskipun sebenarnya perpindahan penduduk hanyalah salah satu pendorongnya. Urbanisasi disebabkan oleh pendapatan masyarakat pedesaan. Warga desa cenderung tidak puas dengan penghasilan yang mereka dapati di desa karena mereka melihat pendapatan di kota lebih besar dibandingkan di pedesaan, maka mereka ingin melakukan urbanisasi agar pendapatan yang mereka miliki lebih besar dari sebelumnya. Hal ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak negatif, urbanisasi di kota adalah meningkatnya kemacetan, ledakan jumlah penduduk, bertambahnya pemukiman kumuh, serta polusi udara dan suara. Dampak positifnya adalah meningkatkan ekonomi di perkotaan, pendapat dan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk dampak negatif urbanisasi di daerah pedesaan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan membuat masyarakat desa menjadi modern. Untuk dampak positif adalah lahan potensial di desa menjadi terlantar dan kehilangan banyak tenaga kerja karena lebih memilih pergi ke kota.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, yaitu yang pertama, faktor penghasilan. Penyebab adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat pada daerah perkotaan dan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan. Yang kedua, faktor fasilitas. Masyarakat pedesaan tertarik dengan fasilitas yang ada pada perkotaan. Contohnya rumah sakit, tempat perbelanjaan, dan fasilitas keamanan. Ketiga, faktor bencana alam. Di daerah perkotaan memiliki teknologi yang canggih untuk menghadapi bencana alam yang sedangkan di pedesaan kurang memadai dan bahkan tidak ada. Keempat, faktor penambah keahlian. Masyarakat di pedesaan ingin melatih kemampuannya di perkotaan karena di pedesaan kurang adanya fasilitas yang melatih kemampuan. Contohnya sekolah. Kelima, faktor budaya. Kehidupan di perkotaan memang lebih maju soal tren dan gaya hidup. Contohnya gaya berpakaian. Urbanisasi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat perkotaan melalui 1. Peluang kerja, meningkatnya jumlah pekerjaan. 2. Akses layanan, peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan. 3. Inovasi ekonomi, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. 4. Investasi, menarik proyek dan bisnis baru. 5. Keterampilan, mendorong pengembangan keterampilan. Namun, tantangan yang muncul meliputi 1. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin. 2. Biaya hidup tinggi, kenaikan biaya perumahan. Keseluruhan, urbanisasi membawa dampak positif dan negatif bagi kesejahteraan ekonomi. Adapun dampak urbanisasi terhadap kesejahteraan di ekonomi di daerah pedesaan, yaitu 1. Migrasi tenaga kerja. Banyak penduduk desa pindah ke kota, mengurangi tenaga kerja di pedesaan. 2. Pengurangan pendapatan. Hilangnya tenaga kerja dapat menurunkan pendapatan lokal. 3. Ketergantungan pada kiriman uang. Penduduk desa bergantung pada kiriman uang dari keluarga di kota. 4. Perubahan struktur ekonomi. Sektor pertanian mungkin terabaikan dengan potensi pengembangan lainnya. 5. Kesulitan akses layanan. Penurunan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan akibat berkurangnya populasi. 6. Pembangunan infrastruktur terabaikan, kurangnya perhatian pada pembangunan infrastruktur di desa. Secara keseluruhan, urbanisasi membawa tantangan bagi kesejahteraan ekonomi di daerah pedesaan. Dengan urbanisasi bisa meningkatkan kesempatan orang-orang untuk naik kelas sosial. Ada beberapa faktor yang mendukung hal ini, yaitu mobilitas sosial, geografi, di mana seorang yang berpindah tempat karena ada suatu kepentingan pekerjaan. Contoh, Pak Mulya memiliki pekerjaan di Niki-Niki sebagai petani, namun ia pindah ke Surabaya sebagai kepala PNS. Belum berkembangnya teknologi seperti di pedesaan yang masih kurang teknologi dan pengetahuan. Contoh, Pak Kenneth bekerja sebagai perawat di UKS Burayan, namun karena masih kurangnya teknologi di UKS yang lebih tinggi, maka Pak Kenneth dipindahkan ke Kota Kupang sebagai dokter SPD di RS Kupang. Salah satu kasus di Indonesia akibat urbanisasi adalah pemukiman kumuh di Jakarta seperti di Kampung Pulo. Yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah 1. Penduduk yang banyak membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Kedua, banyak pendatang yang datang dan seenaknya merusak lingkungan Jakarta. Ketiga, orang-orang yang berbondong-bondong ke Jakarta karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Banyak warga desa yang pergi ke Jakarta karena menganggap Jakarta adalah pusat Indonesia agar mereka bisa memperbaiki ekonomi mereka di desa. Dalam kasus ini, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi urbanisasi di Jakarta, yaitu meningkatkan sektor pendidikan di desa. Salah satu alasan banyak warga desa yang berurbanisasi adalah karena masih kurangnya pendidikan dan mereka mau menjunjung ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada meningkatkan sektor ekonomi. Ekonomi merupakan faktor terbesar adanya urbanisasi.
Oleh sebab itu, pemerintah meningkatkan perekonomian di suatu desa agar mereka tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan di desa. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah saja yang bergerak untuk mencegah urbanisasi yang berlebihan, namun masyarakat pedesaan dan perkotaan juga harus ikut berpartisipasi, yaitu masyarakat desa dengan menciptakan usaha kecil di desa yang dapat membuat pendapatan lebih besar dari pendapatan biasa di desa, seperti membuka kios atau warung. Selanjutnya, ada memaksimalkan penggunaan sumber daya alam dengan tidak berlebihan untuk menambah kebutuhan tiap hari yang mungkin tidak ada di desa. Dan untuk masyarakat kota, hal yang dapat dilakukan adalah mengedukasi sesama agar dapat menciptakan lingkungan yang asri. Dimulai dari hal sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya, lalu juga peningkatan infrastruktur lokal, atau bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat urbanisasi yang berlebihan. Contoh sederhana, melakukan kerja bakti untuk membersihkan sampah yang menumpuk, agar mengurangi peluang adanya banjir. Jadi hal yang dapat kita pelajari dari urbanisasi adalah bersyukur dengan berkat yang Tuhan beri, mulai dari tempat tinggal ataupun pendapatan. Jangan khawatir akan apapun juga, sebab Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Jangan ragu dengan rencana Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, walaupun kita sering merasa bahwa rencana Tuhan tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Yakinlah rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.